Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu أعوذ billahi بالله minasy من syaithanir الشيطان rajim. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب Alhamdulillahirabbil العالمين الرحمن alamin. الرحيم مالك Maliki يوم الدين yaumiddin. إياك Iyyaka نعبد na'budu wa وإياك iyyaka نستعين nasta'in. اهدنا Ihdinas الصراط siratal mustaqim. المستقيم Siratal صراط ladzina الذين an'amta أنعمت alaihim عليهم غير ghairil maghdubi المغضوب alaihim عليهم ولا waladdallin. الضالين Amin. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Bismillahirrahmanirrahim. billahi rabba wa Wabil bil Islami islami dina dina wa wa bi bi Muhammadin nabiyya Muhammadin wa rasulah. nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Yafqahu qawli. qawli. Amin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji Kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga yang kita lakukan pada malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Marilah kita awali kajian kita hari ini dengan baca zikrullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Wala La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La La haula wa la quwata ilaha illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Malam ini kita akan melanjutkan tentang hisab. Minggu lalu kita sudah membahas tentang hisab, benar ya? Ya. Kita sudah membahas tentang iqtarabal linnasi yang telah dekat bagi manusia hisab mereka wahum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi mereka dalam ghaflah. Ghaflah itu lalai ya, lalai ya, lalai ya. Malam ini kita akan sedikit bahas tentang keadaan, keadaan pada waktu hisab. Seperti apa keadaan waktu hisab itu terjadi. Itu surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Ini yang baru hadir Ibu Fatmawati ya. Maafkan. Iya, Bang, lagi di jalan, Bang, dengar aja. Oh, iya, iya, iya. Bu Fatmawati, di mana Bu lokasi Ibu tinggal? Di Padang, Oh, Bang. di Padang ya. Ya. Oke, terima kasih Bu telah menyempatkan hadir. Oke, Al-Hajj ayat 1 dan 2. Al-Hajj. Al-Hajj, Al-Hajj ayat 1 dan 2. Oh ini Bufat sempat hadir, ini Bufat Rotiah bukan? Ini Bufat siapa ya? Ya, Bu. Oh Saya Bu Bufat Fatrotia. Rotiah. Ya, Oh Masya ya, Allah, Alhamdulillah. ya. Nyimak ya, Bas, bentar. Oke ya, Bufat udah pegang Al-Quran? Sudah ayat 1 Al-Hajj, nggih, Oh nggih. ya, tolong dibaca Bu. Oh dia belum siap sepertinya ya. Surat berapa, Bang? Ya Bu Rozar, eh, Surat berapa, Bang? 22. surat 22 Bu. Surat 22, Al-Hajj itu 22. Ayat 1. Oh Bu Wirda, Masya Allah. Alhamdulillah. Bu Wirda, Ya, Bang. Assalamualaikum. bagaimana kan cucunya masih ada di rumah? Udah berangkat tadi, Bang, makanya lupa. Masya Allah. Ya, Iwan Natsu ya, Bang. Ya betul Bu. Dibaca Bu, Ya. ayat 1 dan 2 Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sadaqallah. Lanjut Bu, maaf. Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'ati amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha
hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ya, ini ayat yang mengingatkan pada kita tentang pentingnya ittaqu rabbakum. Ini sebutkan inna zalzalatas saati, keguncangan saah itu syai'un azim, kejadian yang sangat besar. Allah menggambarkan besarnya keguncangan itu yauma tarawunaha. Yauma tarawunaha. Tadhalu. Tadhalu kullu murdiatin amma ardoat. Apa ini? Kalian melihat pada hari keguncangan itu tadhalu kullu murdiatin, kullu murdiatin ini jadi fa'il dari tadhalu ya. Iya, Pak. Kullu murdiatin. Apa itu lalai ya? Lalai. Lengah. Apa itu nggak ingat lagi. Kullu murdiatin, siapa yang sedang menyusui ya. Amma ardoat, ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya. Dan watadau kullu dzati hamlin hamlaha. Gugur. Masya Allah. Gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Wataron nasa, dan kalian melihat manusia sukaro, mabuk, nggak jelas, linglung, nggak keruan-keruan. Padahal wa mahum bisukaro, mereka itu tidak mabuk. Walakinna adaballah, adab ini isimnya lakinna ya. Ya, benar kan? Ya. Benar Bu Isim lakin, iya, isim lakin. Iya, Bah. Iya, Bah. Walakinna adzaba, makanya dia nasab adzaballahi mudah-mudah bileh syadidun, baru dia khobarnya nggak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Ini di dalam ensiklopedia hadis qudsi dan penjelasannya, itu pensyarah Imam Qastalani dan Imam Nawawi itu menjelaskan riwayat sebagai berikut. Imran bin Husain mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah di tengah perjalanan. Jadi di dalam keadaan perjalanan. Seperti sekarang ini Bu Fatmawati dalam perjalanan. Lalu Nabi bersabda kepada para sahabat yang sedang berjalan bersama itu. Nabi bersabdanya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hari Yaumatarona, hari di ayat tersebut? Jawab sahabat, hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Rasulullah bersabda, hari itu adalah hari di mana Allah berfirman kepada Adam. Saya ulang, hari itu adalah hari
di mana Allah berfirman kepada Adam. Kepada Adam. Apa firman-Nya? Rasulullah bersabda, "Hai Adam, keluarkanlah orang yang telah berhak tinggal di neraka. Hai Adam, keluarkanlah orang yang telah berhak tinggal di neraka." Lalu Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, berapa jumlah orang yang berhak tinggal di neraka?" Rasulullah melanjutkan, Adam Adam kan diperintahkan, keluarkanlah orang yang telah berhak tinggal di neraka. Adam tanya, "Wahai Tuhanku, berapa jumlah orang yang berhak tinggal di neraka?" Rasulullah melanjutkan, mereka adalah 999 orang masuk ke dalam neraka. Dan satu orang saja yang akan masuk surga. Masya Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wah, 999 orang masukkan ke dalam neraka dan satu orang saja yang akan masuk ke surga. Lalu Rasulullah bersabda, "Maka bersungguh-sungguhlah kalian, seriuslah kalian semua dalam berbuat amal kebaikan dan beramallah secara istiqomah. Sesungguhnya tidak ada misi kenabian yang tidak diawali dengan masa jahiliyah." Kemudian Rasulullah melanjutkan, lalu akan dipisahkan orang yang menghuni neraka dari kaum jahiliyah. Jumlah orang dari kalangan kaum jahiliyah telah dipisahkan, maka akan disempurnakan lagi hubungannya dengan orang-orang dari kalangan munafik. Masya Allah, ini yang paling bahaya itu di istilah munafik. Masya Allah, ini luar biasa ini. Perumpamaan kalian dengan umat terdahulu bagaikan sejenis tanda yang menonjol pada tulang hasta hewan, atau bagaikan sejenis tai lalat yang ada di perut unta. Saya ulang. Perumpamaan kalian dengan umat terdahulu, dengan umat yang masuk neraka, yang selamat itu bagaikan tai lalat. Tai lalat yang ada pada perut unta. Kan kita melihat ya, sapi putih kan ada tai lalatnya bintik hitam, kecil. Itulah yang mau masuk surga. Masya Allah. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan lain. Sesungguhnya aku berharap kalian semua menjadi setengah penduduk surga. Lalu para sahabat menyerukan takbir. Perawi Imran Buhusin tadi itu mengatakan, aku tidak tahu apakah Rasulullah melanjutkan kalimat, aku berharap kalian menjadi 2/3 penduduk surga, atau beliau tidak menyebutkan itu. Gitu. Dia lupa-lupa ingat. Yang dia ingat hanya separuh. Aku berharap kalian semua akan menjadi setengah penduduk surga. Alhamdulillah, ini berita ringannya, berita yang menggembirakannya. Nah,
Kedahsyatan itu yauma yang disebutkan Rasulullah itu pada hari Allah memerintahkan Adam mengeluarkan 999, Masya Allah. Cuma satu yang masuk surga. Saya sedang berpikir sekarang ini kan umat manusia itu sekitar hampir 8 miliar. Umat Islam 2,5 miliar. Di antara umat Islam ada yang mujrimin, ada yang munafik, ada yang macam-macam. Jadi 2,5 miliar dibanding dengan 5,5 miliar. Jadi pantas kalau dikatakan 999 masukkan ke neraka cuma satu. Nah, di dalam kitab Tambihul Ghafilin, keadaan hisab itu digambarkan seperti hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Kalau apa supaya nggak terlalu ngantuk, Ibu bisa saya sharekan ya. Iya, Bah. Oke. Ini adalah apa itu keadaan hisab. Nggak jelas. Surat Al-Kahfi 100. Bentar, ini dia. Apa ini bisa Ibu baca atau saya besarkan? Besarkan dikit, Bah. Ya, dicubit bisa, Bah. Ya, besarkan sedikit ya. Jadi, cukup nggak? Bisa, Bah. Ya, bisa. Cukup ya? Bisa, Bah. Bisa, Ya. Bah. Oke. Bu Wirda mana? Saya, Bah. Ini Bu. Di dalam Ya, kitab Tambihul Ghafilin ini Bu. Ghafilin, keadaan saat hisab. Hadis riwayat itu Bu, HR itu Bu. Ya, bisa, Bah. Belum ada suara? Sudah, Bah. Loh, belum ada suaranya. Dibaca, Oh, Bu Wirda. oh, saya suruh baca. Oh, Iya, iya, iya. maksudnya gitu. Cuma Oke, nggak Bah. ngantuk, ya Kitab kan? Kitab Tambihul Ghafilin, keadaan saat hisab. Ya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, kemudian mereka keluar dari kubur dengan cepat menuju Tuhan mereka. Maksudnya mereka keluar dari kubur mereka tanpa alas kaki dan telanjang bulat. Kemudian mereka berhenti pada pada suatu tempat sekitar 70 tahun, di mana Allah tidak memberi keputusan kepada mereka. Maka mereka menangis hingga habis seair mata. Lantas menangis dengan mengeluarkan darah. Dan mereka berpeluh sehingga menenggelamkan mereka. Di mana ada yang tenggelam sampai mulut dan Ada ada yang sampai telinga. Mereka lantas dipanggil ke masyar. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Surat Al-Qamar ayat 8. Muhti'ina iladda'i yakulul kafiruna hadza yaumun asir. Yeah. 8.
Oh, ayatnya ya. Artinya Ya, mereka betul. datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Dengan patuh mereka datang kepada penyeru itu. Maksudnya mereka saling berpandangan menuju kepada panggilan itu dengan segera. Apabila semua makhluk yang berupa jin, manusia, dan yang lainnya telah berkumpul, ketika mereka diam, tiba-tiba mereka mendengar suara keras dari langit. Maka mereka terkejut karenanya. Lalu langit itu terbelah dan malaikat langit dunia itu turun, sebagaimana layaknya penduduk bumi. Mereka lantas berbaris. Orang-orang bertanya kepada mereka, apakah ada di antara kamu ada yang membawa perintah Tuhan kita untuk dihisap? Mereka menjawab, tidak, dia datang sendiri untuk urusan itu. Kemudian penghuni langit kedua turun dan berdiri berbaris di belakang penghuni langit dunia. Kemudian penghuni langit yang ketiga turun. Demikian langit keempat hingga ketujuh dengan bilangan yang berlipat. Dan mereka semua mengelilingi penduduk dunia. Keadaan ini seperti yang dinyatakan kebablasan, Bah. Ya, dalam Ya, surat keadaan ini seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 25. wa 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 ya- yauma wa yauma tas wa yauma tasyaqqaqus sama'u. tashaqqus sama'u bil ghamami wa nuzilal malaikata tanzila. Ya, ini Bu. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Oke, terima kasih Bu Ya, Lilian. Bah, Afwan. Masya Allah. Ini Bu, Mbak, situasinya menjelang hisab. Jadi luar biasa. Di dalam beberapa hadis sebutkan tuh ada yang lebih 70 tahun. Jadi kan di antara kita nanti akan apa dibangkitkan dari kubur menuju Tuhan mereka. Maksudnya mereka keluar dari kubur itu tanpa alas kaki dan telanjang bulat, Masya Allah. Kemudian mereka berhenti pada suatu tempat 70 tahun. Ini ini keadaan sangat-sangat apa itu keadaan maksudnya suatu suasana yang kita bakal temui pasti ini keadaan ini pasti kita temui. Eh, karena pasti kita temui maka kulluma huwa atin koribun la buddha kulluma huwa atin itu sabda Rasulullah bahwa keadaan setelah kita itu dibangkitkan itu itu adalah kita berhenti di suatu tempat dan ini mulai dari Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir. Di tempat pemberhentian itu Allah tidak memberi keputusan pada mereka, artinya dibiarkan. Nah, disinilah letaknya itu bahwa Rasulullah tadi pesan kan, bersungguh-sungguhlah kalian, ya kan? Bersungguh-sungguhlah kalian beramal untuk akhirat kalian, karena keadaan bakal dahsyat sekali. Ada yang menangis sampai habis air mata, dan ini Ibu, tolong jangan tanya makan tidak waktu itu. 70 tahun nggak makan, nangis terus mereka. Keadaannya. Kemudian habis air matanya keluar. Yang nangis itu air darah. Masya Allah.
Ini yang digambarkan dan ini hadis ini menafsirkan ayat Al-Qur'an muhti'aina iladda muhti'aina iladda mereka dengan patuh cepat datang kepada penyeru. Maka orang-orang kafir mengatakan yakulul kafiruna itu menjadi fa'il ya. Ya kan, betul kan? Yakulul kafiruna menjadi fa'il dari yakulu, betul kan? Iya. Ya, Ya. Bang. Hada yaumun asir. Nah, itu baru dia apa kedudukannya? Bu Kunto, Oh, maf'ul bih makulul qaul, ya kan? ya. Ya, ini perkataan orang kafir. Hada yaumun asir. Ini adalah hari yang sangat berat. Kemudian ternyata manusia di satu lapangan, saya nggak tahu berapa besarnya lapangan, kan bermiliat-miliat kan sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, sampai Masya Allah, nggak terbayangkan. Pokoknya dahsyatlah hari itu. Kemudian pesan Rasulullah itu maksudnya kita bakal aman kalau kalau sekarang ini, ya kan? Kalau sekarang ini kita bersungguh-sungguh menyiapkan hari itu, hari yang sekarang kita baca, yang pasti kita temui. Di situ sebenarnya rahasianya. Maka istilahnya yakumu. Oke, saya akan tunjukkan doanya itu begini. Ini ayatnya. Ibrahim itu surat ke-14 ayatnya 41. Ibu kelihatan ini? Ntar saya gedein dikit. Langsung lihat Al-Quran, Bah. Ya, Robbana gfirli ya. Rabbana yufirli wali walidayya walil wali mu'minina walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. yauma yakumul hisab. Ibu lihat di situ, pakainya yakumu. Fi'il apa, Bu? Mudore. Fi'il mudhore. Kemudian ayat minggu lalu itu adalah iqtaraba linnasi hisabuhum. Iqtaraba telah dekat. Saya ingin mengatakan istilah iqtaraba linnasi hisabuhum itu adalah sekarang. Namanya fi'il mudhara itu kan yakumu itu kan sedang dan akan, betul nggak? Iya. Ya, betul. Yauma yakumul kisab. Maka sebenarnya iqtaraba linnasi itu sekarang. Telah dekat waktunya pada mana hisab mereka, tapi mereka lalai. Nah, supaya nggak lalai sekarang itu ya ini perlu diingatkan seperti ini. Kalau orang mukmin doa dia, Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Saya ingin menekankan bahwa yakumul hisab, yakumu itu fi'il mudhore. Fi'il mudhore itu terkait waktu. Waktu yang sedang sekarang dan yang akan datang. Ya kan? Hisab yang akan datang itu hasil dari kerjaan kita sekarang. Benar nggak? Iya. Artinya kalau sekarang ini kita lagi mengkaji kitabullah dengan niat bersih untuk kita mengamalkan kitab Allah itu, insya Allah nanti Ibu boleh cek di akhirat nanti pada bulan November tanggal 12
pukul 8 sampai apa itu 9:30, insya Allah buku catatan ibu itu hijau. Jadi sekarang itu tergantung apakah nanti bagaimana, besok bagaimana, itu apakah kita berada di dalam ittaku apa tidak. Itu Rasulullah ingatkan tadi itu adalah seriuslah, bersungguh-sungguhlah kalian menghadapi hari ini, hari hisab. Sebenarnya kalau Rasulullah mengatakan gitu itu artinya apa itu? Ya sekarang ini yang perlu diseriusi, bukan kok kita membayangkan itu tuh kisah urusan nanti, bukan begitu. Ya kan? Ya sekarang inilah hisab itu. Kalau sekarang ini hisab itu berarti kita itu hidup di dunia, tapi maunya adalah amalan yang kita lakukan itu amalan akhirat. Amalan yang positif untuk akhirat, itu maunya. Peringatan sekarang kita ini, ya kan? Rasulullah itu sepanjang hidupnya 23 tahun menyampaikan wahyu itu adalah beliau itu hidup di dunia. Tapi semua hadis yang disampaikan Rasulullah, hadis itu kan ada tiga kan. Satu yang diucapkan Rasulullah, dua yang dilakukan Rasulullah, ya kan? Yang dilakukan itu adalah seperti kalimatnya, Solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku melakukan sholat. Nah, sahabat kan melihat bagaimana cara Rasulullah sholat, ya kan? Itu apa yang dilakukan. Yang ketiga, hadis itu berupa takrir. Takrir itu ketetapan. Contohnya, adzan itu dari mimpinya sahabat. Rasulullah awalnya kan ada yang pakai trompet, pakai lonceng. Kemudian ada sahabat mimpi, lalu apa itu nyampaikan kepada Rasulullah, saya mimpi begini Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu diceritakan pada Rasulullah. Lalu Rasulullah mentakrir namanya, menetapkan ketetapan. Oh, kalau itulah untuk panggilan sholat, nah, gitu. Itu namanya takrir. Jadi qaul Rasulullah, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan ketetapan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu hidupnya di dunia, maka kita bisa melihat, sahabat melihat. Tapi yang dilakukan Rasulullah itu adalah perbuatan yang berdampak positif di akhirat. Nah, gitu. Itu makanya saya katakan, yakumul hisab, yakumul hisab itu perilaku Rasulullah hidupnya di dunia. Tapi perilaku Rasulullah di dunia itu berdampak positif di akhirat. Saya kira poin ini jelas ya, Ibu-ibu. Ya, Pak. Atau ada yang belum jelas, Bu? Saya suka nanya kalau Bu siapa ini yang saya tanya. Bu Heni mana Bu Heni? Saya, Abah, ada. Ya, apakah jelas yang saya Jelas, kemukakan? Abah. Jadi perbuatan yang berdampak positif di akhirat. Ya, betul. Itu inti dari setiap hari bangun tidur. Iya. Apa lalu mulainya bangun tidur itu? Kalau Rasulullah bangun tidur, sebenarnya pernah saya kemukakan, itu duduk, ya kan, mengusir kantuk dengan tangan ini, mengusir kantuk. Kantuk itu kan di mata ya. Kemudian 10 ayat surat Ali Imron ya. Ya, itu dimulai hidup tuh dengan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati dan selanjutnya. Ya kan? Itu luar biasa. Kapan nanti kita akan membahas tentang makna 10 ayat itu.
Baik, ini tentang awalnya hisab udah ya. Kemudian keadaan hisab di dalam hadis Abu Hurairah tadi udah dibaca oleh Bu Wirda. Kemudian sekarang kita akan melihat ini dia. Apa ini? Ini kan tadi kan menunggu-nunggu, kan malaikat udah bergelombang-gelombang, ya kan? Malaikat dunia turun, malaikat dari langit dunia yang pertama turun, kemudian yang kedua turun, sampai yang ketujuh turun. Ya, mereka melingkari manusia. Sudah penuh, maka Allah wajah Rabbuka wal malaku sofan sofa. Berbaris. Itu sekarang hadis Abu Hurairah ini. Apa yang terjadi setelah kumpul semua, manusia kumpul semua? Oh, ini sudah saya besarin Kecil. kok kecil lagi. Tadi kan keadaan ini yang dibaca terakhir oleh Bu Wirda tadi, dan ingatlah hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut. Ini oke, mulai dari sini aja. Oke, ini saya besarin loh. Kok bentar, ini kalau ada telepon masuk ini anunya berhenti dia. Oke. Saya besarin lagi ya. Nanti dikirim materinya, Ya, Bah. ya, Bu. Nanti materinya saya kirim dengan Oh, yang, iya. Kalau gitu nggak usah saya screenshot ya. ya, nggak usah di screenshot. Oke. Bu Heni bisa melihat Bu Heni? Ya, Mbah, mana? Yang 28, Mbah. Bentar, kan ini mulai waya umat tasyakoku ini. Muhammad tersebut sama kita Mbah ya. Yang 25 ya, Mbah ya. Ya, betul. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut putih. Dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Oke, tadi Ya, kan udah kemudian dibaca Abu sebentar. Tadi ya kan dibaca kan malaikat itu turun. maksudnya bergelombang-gelombang kan turun. Ya, Nah, langit dunia, terus yang kedua, langit ketiga, keempat sampai ketujuh. ketujuh. Ya, Udah lengkap sampai mengelilingi Allah manusia. turun, ya kan? Mm-mm. Ini lalu kemudian ibu membaca ini, kemudian Abu Hurairah. Ya, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu melanjutkan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, wahai para jin dan manusia, sesungguhnya aku memberi nasihat kepadamu bahwa apa yang tercatat di dalam lembaranmu itu adalah amal-amal perbuatanmu. Oleh karena itu, siapa yang mendapatkan kebaikan maka memujilah kepada Allah dan siapa yang menemukan bukan kebaikan maka janganlah ia mencela kecuali dengan dirinya sendiri Ya, atau kepada dirinya sendiri. ya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan neraka jahanam. Maka keluarlah daripadanya ular naga yang panjang, hitam, bengkilat sambil berbicara. Kemudian Allah berfirman surat Yasin ayat 36. Ya, Surat Ayat Yasin itu 60. surat ke-36, Surat ayatnya ke-36. 60, ya 64. surat yang 36 ayat 60 sampai 64. Bentar, ibu-ibu biar apa mau ada yang baca membuka Al-Quran? Ya, surat 36, Mbak. Oke, baca Bu. Ayat berapa tadi?
60, 60 sampai 64. 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hada siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran afala takunu ta'qilun. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha yawma bima kuntum takfurun. Sadaqallahul Sadaqallahul adzim. Adzim. Ini terjemahannya ini, Bu. Ayat 60. Ya, Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Inilah jahanam yang dahulu kamu diancamkan dengannya. Itu bah. ya, alhamdulillah. Terima kasih, Sama-sama Bu bah. Beni. Jadi di sini kan hadis itu, kemudian Rasulullah itu menjelaskan ayat Al-Quran. Maksudnya memang tafsir itu kan begitu, Bu. Ya, Eh, Apa itu yang terjadi itu adalah Rasulullah menjelaskan apa ayat yang ada di dalam surat Yasin ini ya. ya, Alam ahad. Jadi sebenarnya memang ya gimana ya, Allah itu udah menjelaskan semuanya. ya udah jelas lah. La ta'budu syaitona. Innahu lakum Bin. aduwwum mubin. Kemudian wa ani buduni hadza siratum mustaqim. Di sini walakot adolla minkum jibilan kasiron. Jibilan kasiron. Jibilan itu saya kira dia maf'ul bi dari adolla. Maf'ul bisani ya, berupa mausuf sifat ya. Ya bah. Afalam takunu takilun. Nah, ini Allah benar-benar mengingatkan. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Tadi itu yang Diancamkan. apa itu keluar naganya yang disebut di atas tadi itu kan ada ya Ya, eh, keluar eh, naga itu. Jadi ini situasinya, situasinya itu sungguh sangat kita bakal berada pada situasi yang apa itu situasi yang benar-benar sangat sulit keadaannya. Kalau kita lanjutkan, keadaan sulit itu sesulit apa sebenarnya? Ini kan yang digambarkan Rasulullah itu seperti yang sekarang apa itu keadaannya itu ini Ibu di surat Jasiyah. Jasiyah itu ayat 45 surah 45 45. ayat 28. Ya, 28. Ya, Hmm.
Surat Al-Jasiyah Wataro. Taruh. Wataro ya. Ya, Wataro. Wataro. Ah, ini dia ya. ya Wataro kula umatin. Ya, bentar Bu Kunto saya gedein dulu ya Bu, nanti Ibu baca. Ya, Bu. Oke, bentar, ini 16. Ya, nah ini dia Bu Wataro, Bu Kunto. Kelihatan Bu Kunto? Iya, Pak. Surat Jasiyah Baik ya. ayat Itu 28 ya, benar ya? Iya, Pak. eh oke, Ibu mau baca yang di situ apa yang di sini? Di Quran aja, Pak. Oh iya, di Quran aja. Oke. Berarti ini saya close dulu ya. Saya stop. Oke, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara kulla ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Sadaqallah. Sadaqallahul alim. Terima kasih Bu Kunto. Wataro, Wataro. Ini kan yang dipakai ini kan taro itu domirnya apa? Wah, Domainnya wah, Domirnya anta. ya, Anta. anta, anta ya. Fi'il taruh, mudhari. Iya, fi'il mudhari ya. ilmu Ya, darah ya. mudhari. Berarti ini Allah ajak bicara dengan siapa? Oh, Muhammad ya. Nabi ya, Muhammad, ya kan? Wataro Muhammad. Dan kau lihat Muhammad. Kulla umatin mafolbi. Kulla umatin dasiyah. Ya kan? Tiap-tiap umat itu berlutut pada waktu itu. Tudaa ila kitabiha, inilah suasana kita, suasana hisab. Tudaa ini anu ya, majhul ya. Iya, Pak. ah, Dorek majhul ya. ya, Majhul. Ya, tiap-tiap umat tudaa dipanggil. Kalau majhul kan pakai di ya. Ya. Tudaa ila kitabiha, kepada kitabnya. Tudaa ila kitabiha. Tudaa ila kitabiha. Dipanggil kepada kitabnya. Al-yauma pada hari itu tujzauna ma kuntum ta'malun. Tujzauna diberi balasan terhadap kuntum ta'malun. Apa yang kalian kerjakan? Kalau ibu membaca ini lalu memahami bahwa peristiwanya pada waktu itu adalah ibu kan diberi kula umatin tudaa ila kitabiha. Di dalam itu disebutkan tudaa itu sebenarnya kitab itu melayang. Kitab itu ketika kita menunduk itu, kitab itu melayang. Maksudnya melayang ke ibu, ke arah ibu. Ya kan? Ya, kitabnya ibu melayang ke arah ibu. Kalau ibu baik, diambil dari tangan kanan. Berada dia di tangan kanan ibu.
Yang paling jelek dia ngambilnya dari tangan belakang. Waro'a dhuhri. Itu Betul. kan. Ini dijasiyah itu artinya nggak ada yang nggak menunduk pada saat itu. Nah, apa itu? Lalu apa? Saat itu apa? Orang kafir mengatakan, wayakulul kafiru, ini di surat An-Naba itu. Surat An-Naba itu surat ke-78, 40. Wayakulul kafiru, ya laitani. Untuk Kuntu berobat. turoba. Aduhai, kalau dulu seandainya saya nggak usah ada di dunia itu, kecuali jadi debu saja, Masya Allah. Itu kan keadaan yang apa itu sangat sangat sulit. Jadi betapa sulitnya itu dilukiskan, dilukiskan dengan tadi saya lanjutkan. Nah, ini ini ada Bu Elina ini. Bu Elina bisa baca, Bu? Yang mana ya, Bah? Aduh, kecil, Oh, Bah. sebentar, kecil bentar. Mangga. Saya gedein dikit. Ya kan? Nih, ini keadaan paling sulit. Ya. Keadaan yang sulit ya. Bentar, keadaan paling sulit. Apa itu? Bentar, Bu, saya gedein ya. Dimiringkan HP-nya, Bu, kemudian di zoom dikit, udah bisa. Oh ya. Ini yang besar ini, Bu. Yang Oke. ayat 18 ya, dan orang yang berdosa gitu. Bentar, Belum, bentar. belum. Mulai Di dari sini, atas. Bu. Belum. Ini, Itu. Bu. Keadaan paling sulit ini, Bu. Kelihatan nggak, Bu Elina? Yang mana keadaan paling sulit ya? Ya, betul. Di- Artinya apa? Dia Dibaca. diriwayatkan dari Ikrimah gitu. Oh, diriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, pada hari kiamat, orang tua akan mendekati anaknya dan berkata, wahai anakku, aku adalah orang tua dan ayahmu sewaktu di dunia, maka anaknya pun memuji kebaikan ayahnya. Lalu ayahnya berkata, wahai anakku, aku membutuhkan sedikit kebaikanmu yang barangkali bisa menyelamatkan aku dari malapetaka yang kamu lihat. Anaknya menjawab, wahai ayah, aku juga takut terhadap diriku sendiri, seperti apa yang ayah takutkan. Oleh karena itu, saya tidak bisa memberikan sedikit pun kebaikanku. Kemudian sang ayah mendekati istrinya dan berkata, wahai Fulanah, aku adalah suamimu. Sewaktu di dunia, istrinya lalu memuji, lantas ia berkata kepada istrinya, aku ingin meminta satu kebaikan saja. Aku ingin meminta satu kebaikan saja darimu yang barangkali bisa menyelamatkan aku dari malapetaka yang kamu lihat ini. Istrinya menjawab, aku tidak dapat memberikan kebaikan itu sedikit pun, karena aku juga takut terhadap diriku sendiri, seperti apa yang kamu takutkan. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata di dalam situasi itu, ibu itu ketemu dengan suami. Suami itu ayah ketemu dengan anaknya, masih ingat dia. Berarti wajah kita itu ya seperti yang sekarang. Keadaannya mereka saling kenal kan. Jadi itu saking sulitnya itu digambarkan oleh Ikrimah itu. Ikrimah itu sahabat. Sahabat, maksudnya dia hidup sezaman Rasulullah.
Nah, jadi dia mengatakan ayah ingat, oh ini anakku, barangkali dia bisa membantu menyelamatkanku. Nggak bisa. Anaknya menjawab, ayah saya takut dengan diriku sendiri. Maka ada istilah dalam hadis itu nafsi, nafsi. Saya memikirkan diriku sendiri. Itulah makanya kenapa Rasulullah pesannya itu berseriuslah beramal soleh di dunia ini. Saat itu nggak bisa, anakmu nggak bisa dimintai tolong, istrimu nggak bisa dimintai tolong. Demikian sebaliknya, anak nggak bisa, ayah saya minta tolong, suami saya minta tolong, nggak bisa. Ini Rasulullah mendasarkan kepada ayat ini, kepada apa itu? Surat Al-Fatir. Surat Al-Fatir, Ayat surat 18. Al-Fatir itu surat 35, ayatnya 18. Saya tadi Bu Kunto udah, Bu Ida Indah Kasih udah belum ya? Belum. 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 Baca Bu. Kelihatan Iya, Pak. kan? Di bisa kelihatan. Tapi ininya di Quran ya, Bah ya. Ininya Kenapa Bu? ayatnya. Ayatnya Al-Fatir Al-Fatir Ya, surat 18 Al-Fatir itu surat ya. ke-35, Ya sudah ayatnya 18, sudah ketemu 18. Pak. Ya. Sudah ketemu ya. Apakah mau membaca di Al-Quran atau di sini? Kalau baca di Al-Quran, ini saya Jelas. tutup. Iya, iya, iya. Ya, Bah. Saya baca Al-Quran aja. Di Al-Quran ya. Nanti, Iya. oke. Gimana Bu Ida? Iya, siap, Bah, siap. Ya, dibaca. Wala taziru. Ya, ya, baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana za qurba. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi wa ilallahil masir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul alim. Wala taziru. Wala taziru wazirotun wisro ukhro. Wala taziru, dan orang yang berdosa tidak akan memikul. Wala taziru wazirotun wisro ukro, nggak akan bisa dia menanggung dosa orang lain. Wa in tada'u, wa in tada'u, wa in tada'u, dan ketika orang memanggil tada'u, ya kan? Untuk muskolatun ila himliha, untuk menanggung himliha, layuhmal minhu syai'un. Itu tadi, suami minta tolong istrinya nggak bisa. Dia jawab istrinya gitu, saya sendiri begitu berat ini, saya selamat apa tidak?
Jadi layuhmal nggak bisa menanggung syai'un. Walau karena ada kurba, walaupun itu adalah kerabat dekat. Ya suami istri kan kerabat dekat kan? Anak, Iya. bapak kan kerabat dekat. Ini yang tadi itu ibu baca tadi itu. Tadi Iya, yang baca siapa itu? Bu Ida. Ya, Bu Ida Enda Kasih tadi yang Ya, baca ya. Ya. iya. Aku ingin meminta kebaikan saja dari dirimu, satu kebaikan saja, wahai istriku, Fulanah tadi. Oh, Masya Allah, ini ada Bu Eti Asia Amir. Ya, Mbak. Masya Allah, Alhamdulillah. Bu, kita pada detik ini kita membahas Al-Fatir 35 ayat 18. Ya. Surat 35. Surat 35. Itu Al-Fatir itu surat ke-35 ayat 18. Jadi dia bilang kan layuh mal minhu syai'un, nggak akan bisa menanggung walau karena ada kurba, walaupun itu dekat ibunya, bapaknya, anaknya itu da kurba namanya, kerabat paling dekat. Jadi tadi udah disebutkan ayah mendekati istrinya, Masya Allah. Wahai istriku, aku adalah suamimu sewaktu di dunia. Istrinya lalu memujinya, terima kasih suamiku. Lantas ia berkata, aku ingin meminta satu kebaikan saja darimu. Istri nih, istri yang barangkali bisa menyelamatkan aku dari malapetaka yang kamu lihat ini. Artinya dia berada dalam malapetaka. Ya kan? Kemudian barangkali satu kebaikanmu itu bisa membantu sekarang saya itu. Istrinya menjawab, aku tidak dapat berikan kebaikan itu sedikit pun, karena aku juga takut terhadap diriku sendiri. Seperti apa yang kamu takutkan, sama. Jadi masing-masing orang itu fardan, sendiri-sendiri. Maka sekarang ini, malam ini, Allah menyatakan innama tungdirul ladina yahsyauna rabbahum bil ghaibi. Ingat, ayat ini ada rahasianya. Innama tungdirul ladina yahsyauna rabbahum bil ghaibi. Sesungguhnya ini kan kafah makufah innama itu. Tungdiru kalian itu Muhammad bisa mengingatkan aladina yahsyauna rabbahum bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaibi. Nah, ini ayat ini, Pak, istilah ini yang saya mau jelaskan. Di surat Al-Mulk juga ada itu ayat Iya, itu. Ya, benar ya, Bu. ada ya. Ayat Ayat ke-20. ayatnya itu Inaladi naladina aladina yakshauna yahsyauna rabbahum bil ghaibi. Apa maknanya bil ghaibi? Yahsyauna rabbahum bil ghaibi. Apa maknanya bil ghaibi? Tidak melihat. Orang Tidak yang melihat. takut kepada Yang Tuhannya tidak terlihat. bil ghaibi. Jadi sebenarnya istilah bil ghaibi di situ bukan Tuhan itu yang gaib, bukan. Bukan robbahum bil ghaibi, Tuhan mereka yang gaib, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah bil ghaibi itu ada yang menafsirkan iman Anda, iman kita itu diuji pada saat ibu itu sendirian. Ini rahasianya. Bil ghaibi itu nggak ada orang lain. Ya kan? Ketika nggak ada orang lain, lalu bisa seenaknya males-malesan dengerin musik, ya kan?
Lalu leha-leha, seperti nggak diawasi. Padahal inna robbaka labil mirsad. Jadi yahsyauna robbahum bil ghaibi itu orang itu dilihat imannya itu kuat atau tidak, imannya itu sungguh-sungguh atau tidak pada saat dia sendirian. Kalau pada saat dia sendirian bangun malam, lalu Ali Imran 10 ayat terakhir dia baca. Kemudian dia berdoa alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian dia usap-usap patah yang masih kantuk itu. Kemudian bismillah berangkat menuju kamar mandi. Kemudian wudhu. Kemudian lalu dia sholat. Itu namanya bil ghaibi. Makanya nilainya paling tinggi. Yahsyauna robbahum bil ghaibi. Maka apa lalu ganjarannya apa? Lahum maghfiratun. Masya Allah. Lahum maghfiratun wa ajrum Kabir. kabir. Masya Allah. Itulah Bu maksud dari bil ghaibi. Jadi kenapa nilainya paling tinggi? Karena pada saat itu beda. Banyak orang, kalau ada orang lain rajin ngaji. Sholatnya dibagusin, dilama-lamain, pikirnya dilama-lamain. Banyak orang. Berarti dia itu menduakan Tuhan, ya kan? Di situ Sholat. apa itu sebenarnya memang itu dilema. Sholat jamaah di masjid buat laki-laki itu dilema buat dia. Kalau dia memang khusyuk karena Allah ya dia ya fokus aja ke situ. Ya kalau enggak dia merasa apa itu dilama-lamain, dikirnya diiniin, Masya Allah. Itu semua itu hati kita. Itu kan Allah tahu kan. Allah itu kan dia Yahulu. Nah, saya ingatkan lagi yang pernah kita bahas ya. Wa'lamu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Apa artinya? Wa'lamu dan ketahuilah. Ini pernyataan Allah. Wa'lamu itu langsung kepada kalian domir antum. Wa'lamu dan ketahuilah kalian. Anallaha sesungguhnya Allah dia isimnya Anallaha Yahulu. Yahulu dia pakai fi'il mudhari. Artinya terus menerus. Sekarang ini juga Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu mendinding, menyekat. Allah itu boleh dalam tafsir Qurtubi dikatakan kita boleh berpendapat Allah itu sedang berada antara Bufat dengan hatinya. Antara Bu Asmariana dengan hatinya. Mar'i. Bainal mar'i. Itu dorob madrub. Bainal mar'i. Wa kolbihi. Kolbi itu atopah ke mar'i. Mati. Jadi adalah Allah itu sekarang sedang mendinding antara mar'inya Bu Asmariana dengan kolbinya Bu Asmariana. Antara mar'inya Bu Fatmawati dengan kolbinya Bu Fatmawati. Allah itu sekarang sedang begitu. Jadi kalau begitu apa? Maka ketika ketika itu ketika itu ketika dia itu Bu Wirda itu sendirian, itu yang perlu hati-hati kita menjaga itaku itu di situ. Ketika kita sendirian, lalu males-malesan, ogah-ogahan. Nah, di situ imannya seseorang itu diuji pada saat bil ghaibi.
tidak disaksikan orang lain ketika sendirian. Maka lalu pahalanya apa yang ibu lakukan sendirian, nggak dilihat orang lain, itu pahalanya luar biasa besarnya. Allah jamin tuh. Lahum apa Bu Magfiratun. Kunto? Lahum Lahum magfiratu wa ajrun lahum azim. magfiratun. Magfiratun. Masya Allah. Jaminannya itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Ampunan. Ya kan? Apalagi yang ibu lakukan itu jam sepertiga akhir malam. Ya kan? Saya hitung kalau supaya nggak terlalu berat itu saya menghitungnya jam 3. Jam 3 alarm bunyi, ya kan? Tapi namanya kantuk itu nikmat kan. Jadi kadang-kadang udah di alarm bunyi masih aja dia bentar lagi itulah Ya, Bah, itulah pada sebentar lagi bersemangat aja, Bah. bentar lagi udah jam 4. Sekarang subuh jam 4 lewat dikit. Udah Masya jam Allah. subuh. Jam 3 itu kita itu nggak sempat mandi. Nah, secara kesehatan ini Bu Asmeranya bisa menjelaskan. Mandi jam 3 itu manfaatnya katanya besar ya Bu. Benar Ya, nggak Bu Asmariana? Ya, ya, Dari segi medis gimana Bu? Amin. Rasain apa yang penting lebih sehat katanya. Jadi memang kalau Bu Asmaria kan di Bandung, kalau jam 3 mandi itu dingin banget di sana. Dingin. Tapi saya pernah mencoba, tapi itu segar banget Bu, segar, segar dan katanya sehat. Itulah sebenarnya ayat ini, Al-Fatir 18 ini, yahsyauna robbahum bil ghaibi. Ya kan? Satu yang menafsirkan adalah pada saat Anda sendirian. Wa aqamus sholah wa man tazakka fa innama. Nah, di sini ada pakai istilah man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Ini juga ayat ini apa itu? Ayat ini ada rahasianya man tazakka fa inna yatazakka li nafsi. Nah, jadi apa itu membahas hisab itu luas banget. Saya cuma ingin mengingatkan saja untuk meringankan hisab itu ada doa-doa yang sangat penting kita selipkan pada waktu sujud. Mungkin Ibu, saya yakin Ibu udah tahu doanya. 3 macam itu, Bah. Ya Bu. Yang 3 macam. Oh, 3 macam ya. Coba cocok nggak dengan Bu Wirda ya? Ini saya bacakan yang versi salah satu versinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiron. Wala yaghfirud dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan indaka warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu satu. Ketika sujud. Ini maksud saya apa itu dalam pembahasan hisab kita itu cara menghadapi hisab itu dengan doa antara lain. Jadi pada waktu sujud kita sendiri itu ini yang apa itu? Difotoin nanti, Bah. Ya, ya Bu. Bentar saya ulang dulu ya. Ya. Allahumma inni dolamtu nafsi dzulman kasiron. Allahumma inni dolamtu nafsi dzulman kasiron. Ini adalah pernyataan kita benar-benar mengakui, Bu. Mengakui bahwa kita itu dolim. Dzulman kasiron. Banyak salah, ya Allah. Aku akui. Itu. Ini sama dengan nantinya pada doa apa itu Sayyidul Istighfar.
Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu ada yang mirip dengan ini. Ini adalah doa pol-polan kalau menurut saya. Allahumma inni dolamtu nafsi dzulman kasiron. Benar-benar ya Allah, saya ini dzulman kasiron. Dan saya yakin wala yakfiru dzunuba illa anta. Dan saya itu berkeyakinan penuh. Nggak ada yang bisa mengampuni dosa saya itu illa anta, kecuali engkau ya Allah. Maka faghfirli ya Allah, maghfiratan indaka. Jadi dari sisimu, ampunilah kami dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Nah, yang terakhir ini ghafurur rahim, kita menyebut kalau Anda itu berserulah dengan Asmaul Husna. Nah, antal ghafurur rahim itu adalah Asmaul Husna. Itu satu kiat ya, satu kiat gitu kan dalam meringankan hisab adalah dengan doa dan itu waktu sujud. Tapi kalau kita menjadi makmum ya nggak cukup waktunya. Ini apakah sujud pada waktu sholat duha, apa sholat malam? Nah, ini cocok untuk panjatkan doa ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ada beberapa pasal, tapi waktunya habis. Ternyata kita harus ada hisab yang ketiga pembahasannya. Kita sekarang zikrullah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhilafan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, Abah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Abah. Sama-sama.